Oke, untuk praktikum kali ini pertanyaan saya adalah, pernah nggak kamu memperhatikan, kita bicara bagaimana kita melestarikan situs web. Pernah nggak kalian menyimpan situs web dalam komputer kalian, dalam praktek kalian sehari-hari? Entah belajar, entah main, atau apapun. Bagaimana kalian menyimpan situs web? Ada yang pernah merhatiin nggak? Ini saya lagi buka layar nih. Sekarang saya pengen simpen ini, supaya nanti eh, 5 tahun lagi saya masih bisa buka berkas ini. Apa yang kalian lakukan? Ada yang pernah mikir nggak seperti itu? Kan digital Book, bukan hanya, hmm, gimana? Sorry. Mungkin biasanya saya apa namanya Ya. linknya saya taruh di WA gitu. Jadi di kontak saya sendiri atau enggak saya download gitu sih. Oke, download dan nyimpen link. Oke, yang lain. Ini yang dikasih tahu Acon. Kalau melalui bookmark, Bookmark sama dengan link ya. Nah, Kalian save dalam bookmark sama dengan kalian simpan linknya. Nggak ada bedanya. Yang lain. Anan. Di print, Pak. Di print. Oke, good. Yang lain. Teng, teng, teng. Nggak ada. Nah, oke. Hmm. Jadi untuk web, by default itu sebenarnya kamu punya si Windows, kemudian browser lah, rata-rata browser operating system punya. Kalian bisa milih eh, cara menyimpan si website. Caranya gimana, Pak? Gampang. Cuman biasanya emang nggak ada yang paham. Sorry, bukan nggak ada yang paham. Nggak ada yang merhatiin. Di print, oke, good. Di print boleh. Saya geser dulu. Saya tutup yang, kenapa saya buka ini? Ini saya tutup deh. Oke. New tab, wallet, history, bookmark, download. Oke, bisa di-download. Tapi ini kan download berbentuk file. Saya pengen ini, tulisan-tulisan ini, bukan di-download. More tools. Nah ini, Ctrl S, save. Kalau di-download, kalian download apa? Kebanyakan download ya download cuma ini doang kan? Apa filenya apa yang di-download? Tapi teksnya hilang. Nah, sebenarnya ada di tiap-tiap browser pasti punya yang namanya Save Page As. Masalahnya, begitu kalian save Page As, saya geser biar kelihatan. Nah, ini, kalian sebenarnya punya 3 opsi. Opsi pertama adalah web page HTML only. Oke, HTML apa sih? Hypertext Markup Language. Sudah pernah lihat file hypertext HTML? Harusnya sudah dong. HTML apa sih isinya? Teks doang kan? Nggak ada gambar, nggak ada apa-apa. Bener nggak? Siapa yang belum pernah lihat file HTML? Hmm? Serius, udah pernah lihat semua kan? pernah Pak. Nah, sekarang kalau kamu buka HTML, yang kamu lihat apa? Pasti isinya teks kan? Ini nih, kayak gini nih. Ini, sorry, saya tutup lagi, cancel. More tools, developer mana? Developer tools. Tuh. Nah, ini HTML nih. Isinya apa? Teks kan? Nggak ada gambar sama sekali kan? Kalau kalian buka lagi body. Oops, sorry. Nah, dalam body ada apa? Ada ini. Dalam ini ada apa? Ya isinya semua teks nih, nggak ada gambar. Tapi kok bisa jadi gambar di sini? Nah, kalau kalian save HTML, yang kalian save adalah teksnya ini. Jadi tulisan akan bisa kalian simpan, tapi gambar pasti hilang. Oke? Jadi kalau more tools, save page as, ini.
web page HTML only, berarti hanya HTML doang. Teks doang yang kalian simpan. Gambar hilang, nggak akan kesimpan. Single file, M, HTML, extensionnya bukan HTML lagi, tapi M, multimedia HTML. Nah, ini menarik. Dia hasilnya adalah teks juga, tapi teks itu di dalamnya konversi gambar. Coba kalian cari web page yang ada gambarnya gitu ya, lalu kemudian save sebagai single file. Nanti kalau kalian buka filenya lagi, setelah kalian simpan di lokal gitu kan, save as disimpan di lokal ya, itu nanti jadinya meskipun offline, gambarnya bisa tetap muncul. Single file. Tapi tidak semua media bisa disimpan di sini. Video nggak bisa. Gambar yang kecil mungkin masih bisa. Tapi kalau gambarnya gede, dia udah lewat. Tapi kalau gambar yang kecil-kecil mungkin masih bisa. Nah, kalau yang lengkap semuanya dengan gambar, dengan videonya, kalau di website itu ada video juga, mau di copy semuanya, maka kalian bisa pakai web page yang complete. Sama ya, HTML, HTML. Bedanya kalau yang ini single file, HTML. Bedanya ini sama ini apa, Pak? Kalau yang ini, kalau ada gambar, maka akan disimpan file gambarnya juga. Ada gambar JPEG nih, misalnya ini gambar JPEG. Nanti gambar JPEG ini akan di-save sebagai JPEG terpisah. Jadi, kalau kalian pakai web page complete, ada satu file isinya HTML, lalu ada lagi satu directory yang isinya semua JavaScript, semua apa eh, teks pengolahan teks CSS gitu ya, formatting, CSS formatting, bahkan juga berkas-berkas multimedia akan disimpan di dalam satu folder itu sendiri. Jadi sebenarnya cara nyimpen preservasi digital dari yang paling basic ini bisa kalian lakukan. Oh, gunanya buat apa, Pak? Ya, kan masalahnya web ganti terus kan ya tiap hari. Twitter, oh Pak di screenshot. Oke, screenshot berarti kalian nyimpennya foto, tapi bukan web page-nya. Kalau screenshot kan mati ya, mau copy paste teksnya nggak bisa. Nah, kalau ini save as, teksnya pasti masih bisa di copy paste. Perlu yang mana? Itu kembalikan ke kebutuhan preservasi digital kalian. Oke, itu cara paling sederhana, satu. Jadi ada tiga, HTML doang, teksnya doang kalian ambil, nanti bisa kalian cobain deh. Web page, single file, sama complete. Nah, satu lagi, ini yang apa lebih keren, dan nanti juga kita akan belajar lagi satu lagi tools, bagaimana kita membackup satu situs. Kalau ini kita bicara satu page ya, halaman yang tampil di browser, itu yang akan kita simpan, save page, save as. Tapi nanti berikutnya kita akan belajar bagaimana satu situs semuanya, link-linknya sekaligus gitu, kita backup, ya, kita bikin arsipnya, sehingga nanti meskipun situs itu sudah tidak ada, kita masih bisa melihat kontennya secara utuh di sana. Nah, itu nanti eh, pertemuan-pertemuan berikutnya. Karena itu kalian perlulah memakai lab yang mumpuni. Oke, saya coba share screen untuk ini ya, saya apa nih? Ini ada salah, sorry. Ini website. Ada gambarnya kan ya, ada figur. Ini kan gambar nih. Sekarang saya mau nge-save ini, ada gambarnya. Kalau saya bilang file, more tools, save page as, preservasi. Contoh satu, kita pakai nomor satu dulu. Nomor satunya apa? HTML only, save.
Oke, kita buka, open. Gambarnya hilang, teksnya masih ada ya, karena teksnya masih kesimpan. Oh, Pak, kok ini ada warna biru? Oke, kita bisa lihat. Coba kita buka download. Sebentar, download. Mana download saya? Oke, ini download. Ini saya buka. Ada di sini, nah ini filenya. HTML file ya. Kalau saya open pakai Notepad, ya isinya teks. Nggak ada yang lain. JavaScript dan segala macam dalam bentuk teks. Nggak ada gambarnya. Oke. Tutup. Kembali lagi ke website saya. Oke, ini dia. Balik lagi ke sini tadi. Sekarang saya save dia versi kedua. More tools. Save page. Oops, sorry. Nomor 2. Kali ini single file. Save. Ukurannya jadi makin besar ya. 1370. Sekarang kalau kita buka nomor 2. Tadi cuma 629. Sekarang jadi 1370. Kalau ini saya buka. Ya, gambarnya muncul kan? Bahkan set cookies-nya juga running. Manage preference. Nah, ini nggak bisa di-cancel nih jelek ini. Tapi gambarnya muncul nih. Karena ukurannya besar. Oke. Kalau kita lihat lagi bedanya di struktur, ini kan kita simpan di sini ya. 1, 2. Nah, sekarang kita ketiga, kita cobain. Oke, ini saya tutup lagi. Kebanyakan nanti. Oke, ini age, saya balik ke, nah ini dia. Sekarang saya save as. More tools, save as. Control S juga bisa sebenarnya. Saya pakai yang complete. Di folder yang sama, save. Oh, lama ya backupnya. Dung, 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 dung. Nah, baru deh jalan. Kok ukurannya kecil 24 byte? Kita lihat. Sekarang ada folder. Foldernya namanya scoping. Oke. Oh, tadi lupa. Masih pakai nomor 2 ya. Harusnya tadi diganti tuh alamatnya. Nah, ini kalau kalian lihat, GIF-nya muncul sendiri, terpisah. Tapi bukan nama aslinya. Ada kode khusus yang memang hanya bisa dibuka ini. SVG muncul. Jadi gambarnya ya gambar beneran yang diambil, termasuk CSS-nya diambil secara terpisah. Itu yang membedakan. Nah, kalau udah kayak gini, berarti yang kalian backup, kalau kalian mau simpen di tempat lain, ya harus foldernya sama juga websitenya. Nih, kalau saya buka ini, accept aja lah, diacep. Nah, ini semua gambarnya harusnya muncul nih, karena gambarnya ada hanya saja si ininya, Mbak. Off, yes, save reference. Oke. Nutupnya mana nih? Kok nggak ada bisa nutup? Nah, untuk yang situs-situs yang modern, situs-situs yang rumit, situs-situs yang banyak fiturnya, maka kemampuan untuk membuat tadi mengambil berkas-berkas, kalau kita pakai yang complete,
ini akan sangat tergantung dari kerumitan si web page-nya jeleknya. Oke. Yang lain gimana? Yang lain satu lagi, kalau ini kan semua basisnya kita nggak perlu tools macam-macam ya. Yang lain, cara lain adalah kita gabung ke yang namanya ini. Ada yang pernah lihat ini? Ada yang pernah pakai? Harusnya udah pernah pakai nih. Archive.org, Internet Archive. Kalian sign in aja, ya. Kalian daftar, saya logout. Ini kalau di sini kalian bisa cari software-software kuno, disimpan sama mereka. Video-video zaman dulu yang sudah tidak terlindungi copyright, bahkan buku-buku. Buku-buku bisa kalian pinjam. Nih, situs website ada 866 billion miliar. Oke. Billion itu miliar di kita. Ini 39 miliar buku, berarti 39 juta buku, 11 miliar video, dan seterusnya. Ini koleksinya si Internet Archive. Oh Pak, emang kita bisa? Bisa. Kalau kalian login, ya, lalu saya masuk ke sini, saya bisa minta, tolong dong situs ini nih, saya mau save. Saya tinggal copy, oke, lalu balik ke sini, saya bisa bilang, save mana? Sorry. Upload file, upload my favorite, my web archive. Setting, add, kita bukan upload, kita mau nambahin. Nah ini, save and share. Kita tinggal masukin ya URL-nya. Mau save apanya? Silakan kalian ambil. Sifatnya apa? Screenshot doang. Atau web archive. Link keluarnya gimana gitu. Nanti kalau kalian save, klik gitu. Maka situs ini nih akan di-copy sama dia, di-capture lengkap semuanya, mirip dengan yang full, lalu disimpan di akun kita, sehingga kita punya backup dari konten website saat kita membuat backup. Nanti kalau satu saat dia dirubah gitu, atau katakanlah ini kan ya, ini artikel ini sudah 85.000 kali diakses. Begitu angkanya berubah 86, kita bisa tahu, oh nambah ternyata. Karena kita waktu kita nge-backup hari ini ternyata baru 85. 3 bulan lagi, oh ini udah jadi 90 kilo. Nah, kita bisa lihat itu untuk sebagai perbandingan. Jadi kembali lagi, kalian login nggak ada beda ya, nggak ada ruginya. Bahkan kalau kalian pinjam buku di sini, itu punya jangka waktu antara 2 sampai 1 bulan. Kalian bisa baca online, tapi ya bukan di-download, nggak bisa di-download. Tiap kali mau baca ya kalian harus login, lalu baca bukunya di sini online. Habis itu bukunya nanti nggak bisa diakses lagi. Kalian harus pinjam lagi. Kalau software, kalau memang itu open, kalian bisa dibuka. Tapi juga di sini punya yang namanya, nah ini nanti juga kita pelajarin ya, salah satu teknik emulasi. Emulasi software. Bagaimana software-software kuno zaman bala itu masih bisa jalan di Internet Archive. Ada yang tahu Pac-Man? Tahu dah kalian ya Pac-Man. Game kuno kan itu. Nah, kalau di software ini ada Pac-Man yang versi awalnya. Kalian bisa mainkan bahkan. Game itu masih bisa jalan di browser kalian. Beberapa game masih bisa jalan, tidak semuanya. Dengan memanfaatkan teknologi emulasi. Nanti kita juga belajar virtualisasi. Oke? Di praktikum kita. Oke, itu cara nge-backup.
cara membuat cara membuat backup dari website ya, berkas di website. Ada pertanyaan nggak? Karena yang saya minta adalah sekarang coba kalian buat, at least kalian cobain satu-satu gitu ya. Lalu tugas kalian adalah screen capture aja apa yang kalian kerjakan gitu. Untuk 3 macam format ini untuk membuktikan bahwa kalian paham perbedaannya. Lalu kemudian tolong buat login ke archive, Internet Archive, dan capture ya, website apapun terserah Anda, tampilkan screen capture, kirim ke sini, praktikum. Nanti dari sini baru kita bicara tentang bagaimana membuat, membackup satu situs sekaligus utuh. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan nggak? Praktikumnya sekarang, Pak. Oh enggak, itu kan dikumpulinnya nanti. Praktikumnya terserah kalian. Saya nggak bisa ngawasin juga lah. Ngawasin kalian satu-satu di sini gimana caranya. Oke?